dikatakan patung Masihi itu ma ada ibu, sihi si anak sebenarnya. Kalau menurut penuturan orang setempat, sebenarnya Masihi itu adalah jadi industri batu bata itu sebenarnya berasal dari India, dan India itu India. Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Jadi ini sejarah Masihi. Memang saya baca di koran bahwa ada Masihi. Masihi ini itu patung sebenarnya. Patung Masihi yang awalnya sebuah patung yang berdiri, kemudian ditelungkupkan pada masa kerajaan Iskandar Muda, ditelungkupkan. Lokasi yang patung itu sekarang itu di Blang Dalam, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten PD Jaya. Patung Masihi ini. Dulu Blang Dalam ini wilayah kenegerian Samalanga waktu kerajaan Aceh. Jadi waktu Islam menguat di Aceh, di Samalanga sebagai pusat santri, dibangun pesantren semua di sana, pesantren kuat, sehingga dalam catatan sejarah disebut bahwa Samalanga sebagai pusat pengembangan Islam di pantai timur Aceh yang dibuat oleh Sultan Iskandar Muda. Bahkan tanah-tanah di sana kalau kita telusuri sebagian besar tanah wakaf. Jadi segala bentuk pengaruh sebelumnya, pengaruh ajaran Buddha sebelumnya itu dihancurkan, termasuk patung Masihi ini. Jadi patung Masihi yang berdiri itu ditelungkupkan, sehingga kalau kita pergi ke sana, sudah pernah pergi ke sana, sudah ditelungkupkan, tinggal badannya di atas, mukanya udah ke dalam. Orang setempat menganggap itu adalah dikatakan patung Masihi itu ma ada ibu, sihi si anak sebenarnya. Kalau menurut penuturan orang setempat, sebenarnya Masihi itu adalah patung Buddha. Jadi patung Buddha masa kerajaan Aceh berasal dari kata Sinhala atau Sinhalis. Jadi Sinhala berubah menjadi Sihi. Jadi Sinhala. Yang sekarang Buddha Sinhala ini pernah kita dengar kan, misalnya suku yang terjadi masalah yang di Sri Lanka hari ini, di mana penduduknya hampir 70% adalah beragama Buddha Sinhala, sehingga konflik antara Tamil dengan Sinhala, dan itu mayoritas penduduk di sana. Jadi Sinhala ini, jadi kalau dalam sejarahnya saya baca buku Tawarikh Nusantara, bahwa patung Buddha Sinhala ini dulu sudah sampai ke berkembang termasuk di PD. Sebenarnya sekarang PD, kalau itu namanya Samalanga dulu. Jadi dulu kerajaan negerinya itu waktu kerajaan Aceh, Pidir, itu kerajaan Aceh, bukan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu negeri sendiri. Maharaja Pidi, kemudian Merdu, kemudian Samalanga, Pesangan. Jadi wilayah kerajaan yang Buddha ini berada di Samalanga. Dalam sejarah Aceh, di mana Aceh bukti bahwa Aceh sebelum Islam telah ada agama lain, itu banyak artefaknya. Seperti misalnya bekas candi yang jadi masjid di Indrapuri, ya kan? Kemudian bekas benteng kerajaan Chola, Indrapatra. Itu benteng kerajaan Chola yang pernah dipakai oleh Rajendra Chola I tahun 1055 Masehi. Beliau dalam penaklukan Sriwijaya. Kemudian juga nama seperti nama Indra. Nama Indra itu adalah termasuk dewa perang dalam agama Hindu, dari dewa perang. Termasuk juga sebelum Islam itu pengaruhnya Buddha kuat di Aceh. Yaitu seperti patung Masihi itu yang ada di Blang Dalam, Kecamatan Bandar Dua, PD Jaya sekarang. Dan beberapa daerah lain juga. Jadi itu sangat menyebar sebelum datangnya Islam. Bahkan dalam catatan sejarah sebenarnya penduduk Aceh itu dari awalnya itu juga banyak dari India, keturunan India. Jadi keturunan India dia bawa ke Aceh, termasuk yang membuat pabrik batu bata. Jadi kalau saya pernah pergi ke Tamil Nadu, di sana misalnya di pusat kerajaan Chola di Tamil Nadu, itu waktu saya lihat di sana bahwa ada bangunan dibuat dari batu bata. Teringat saya persis seperti yang ada pabrik batu bata yang ada di Aceh. Jadi industri batu bata itu sebenarnya berasal dari India, dan India itu India non-Muslim pada dasarnya. Baru kemudian datang India Muslim ke Aceh. Jadi India Muslim ke Aceh ini datang itu dari Gujarat. Jadi kalau Hindu datang ke Aceh itu datang dari Tamil dan dari Sri Lanka. Kalau Buddha itu Sri Lanka. Jadi kalau Islam itu dari Gujarat dan dari Malabar. Jadi ini pengaruh yang kuat antara India dengan Aceh pada masa dulu. Buktinya di samping sebagai batu bata tadi ada benteng Masjid Indrapuri, juga patung-patung masih ada Aceh, arca-arca, kalau istilah arca-arca ya. Salah satu patung masih ada itu patung Masihi, yaitu patung Buddha. Itu patung Masihi itu patung Buddha. Patung Buddha dari bukti bahwa nampaknya yang datang itu dari suku Sinhala.
Maka disebut Sihe sebenarnya dari Sinhala atau Sinhalese yang sekarang berkembang menjadi penduduk mayoritas di Sri Lanka. Jadi Buddha yang berkembang di Aceh ini adalah Buddha Theravada. Theravada ini itu berkembang di Kamboja, di Thailand sekarang, ya kan, di Sri Lanka, Cina itu sama. Jadi Cina sama dengan Buddha yang berkembang di Aceh, dan itu saya kira bisa dibuat kajian saintifik lebih lanjut. Kemudian kasus patung Masehi ini menarik. Di antara sekian artefak-artefak yang saya sebutkan tadi, yang berbentuk patung yang masih ada hanya tinggal di Bandar 2, Pidijaya ini, Ulegli ini, di Kampung Blang Dalam ini. Bahkan sekarang sudah dimasukkan dalam artefak sebagai peninggalan sejarah. Karena Masehi ini bukti fisik bahwa di Aceh dulu adalah sebelum Islam telah berkembang agama lain. Bahkan kasus Masehi itu, kawasan itu sampai disebut Blang Masehi, yang di bawah SMA Ulegli itu, di bawah itu Blang Masehi, patung itu di situ. Setelah misalnya karena dulu itu Blang Dalam Bandar 2 itu termasuk wilayah kenegerian Samalanga Tunong. Jadi Samalanga itu dibagi kepada 6 mukim, mulai dari Kurung Ulim sampai kepada Kurung Jempa yang dekat dengan Blang Beladi. Jadi kan oleh Sultan, kemudian kawasan ini dikembangkan menjadi pusat peradaban Islam. Waktu menjadi pusat peradaban Islam ini, segala bentuk artefak yang lain termasuk itu patung Masehi ini ditelungkupkan. Tapi ini saya kira ini perlu kita jaga. Ini bagian daripada kita menjaga, melestarikan budaya sejarah kita, bahwa Aceh ini dari dulu itu adalah berbeda-beda, tapi kita tetap bersatu dalam bingkai keislaman. Jadi ini merupakan asal usul. Jadi kita ini supaya apa? Supaya di Aceh itu tidak merasa dirinya saya ini lebih hebat dengan orang lain, ya. Karena kita ini datangnya ini yang menyatukan kita ini Islam, dengan tetap menjaga warisan budaya dan sejarah yang pernah kita miliki. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.